Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertengahan pertama abad 20, di Mesir ada seorang kepala penjara yang sangat kejam, hingga terkenal dengan sebutan Raja Penyiksa. Selain kejam, kepala sipir ini sering mengucapkan kata-kata kurang ajar pada narapidana. Dia pernah mengatakan, seandainya Tuhan kalian turun dari langit, akan saya penjarakan dia satu sel dengan kalian. Na'udzubillah. Akibat kezalimannya, sang kepala sipir mengalami akhir hidup yang sangat mengenaskan. Haji Ahmad Abu Shadi, salah seorang korban penyiksaannya pada tahun 50 dan 60-an, menuturkan kisah kezaliman sang kepala sipir. Suatu ketika di bulan Ramadan, kepala penjara yang zalim itu melarang narapidana melakukan sholat taraweh sambil mengancam, jika kalian membangkang tetap melakukannya, akan disiksa. Namun para narapidana tetap melakukan sholat taraweh secara diam-diam. Untuk mengelabuhi kepala sipir yang bengis ini, para narapidana melakukan sholat taraweh secara berkelompok-kelompok. Tiap kelompok melakukan sholat di dalam sel dengan suara lirih. Setelah berjalan beberapa hari, salah seorang narapidana tak kuasa menahan diri. Kalau terus-terusan sholat taraweh secara diam-diam, dia pun akhirnya nekat melakukan sholat taraweh dengan suara keras hingga terdengar oleh para penjaga. Ketika kabar ini sampai ke telinga kepala penjara, dia langsung menyiksa para narapidana dengan aneka bentuk siksaan yang tidak terbayangkan oleh akal, hingga semua narapidana hampir mati. Dalam kondisi seperti itu, salah seorang narapidana berteriak dengan suara menggelegar, "Demi Allah, wahai manusia zalim, Allah pasti menyiksamu dan menarik ubun-ubunmu." Mendengar teriakan itu, kepala penjara yang kejam itu heran lalu bertanya, "Apa maksudmu?" Narapidana nekat yang ternyata seorang petani di sebuah provinsi dekat Kairo ini lantas bilang, "Apa kamu tidak pernah mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala? Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa." Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Quran Surat Al-Alaq ayat 9-12. Setelah itu Allah melanjutkan firman-Nya, "Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah." Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Surah Al-Alaq ayat 15. Subhanallah, apa yang dikatakan narapidana itu pun terjadi dan menimpa sang kepala penjara. Kepala sipir ini akhirnya mati mengenaskan. Mobilnya menabrak truk pengangkut batang-batang besi yang menjulur di bagian belakangnya. Beberapa batang besi menusuk ubun-ubunnya, merobek lehernya, dan membelah bagian kanan tubuhnya hingga pundak kanannya. Allah subhanahu wa ta'ala pasti membalas orang-orang zalim, walaupun setelah berlalu beberapa saat. Allah hanya meneguhkan, bukan mengabaikan. Inilah sunnatullah. Selain azab yang menanti di akhirat, Allah juga akan menghukum orang zalim di dunia ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satupun dosa yang lebih layak untuk disegerakan siksanya kepada sang pelaku di samping azab yang akan diterimanya di akhirat nanti, selain kezaliman dan memutus tali persaudaraan." Hadis riwayat Tirmidzi. Wallahu a'lam.